Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya berada di tempat yang spesial, yaitu di kaki Gunung Kelut. Syukur hawa di sini sangat sejuk dan kita boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita meneruskan pembahasan kita tentang kasih, yaitu katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-5, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, atau dalam versi yang lain katakan kasih itu tidak ingin menang sendiri. Dia hanya ingin menyatakan pokoknya pendapatku dan semua orang harus menerimanya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi orang menjadi egois, menjadi pokoknya apa yang menjadi kepentingan diri sendiri saja. Dia juga tidak pernah puas dengan keadaan sekelilingnya. Jadi serakah, jadi rakus. Pokoknya apa yang dia mau harus dia dapatkan. Apa yang dia mau harus boleh disetujui oleh orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan yang dikatakan oleh firman Tuhan jelas sekali dalam Yakobus 3 ayat 16 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu kenapa Rasul Paulus di sini mengatakan kasih itu jangan mencari keuntungan diri sendiri saja ya. Karena kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka terjadi kekacauan, bukan ketenangan, bukan kedamaian, tetapi kekacauan dan perbuatan jahat. Contohnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 13, di sana Abraham membawa Lot untuk bersama-sama meninggalkan tanah airnya, tapi karena mereka terus berkembang dan ternak mereka itu semakin banyak, akhirnya terjadi pertengkaran antara gembala dari Lot dan gembala dari Abraham. Akhirnya Abraham mengambil inisiatif untuk berpisah. Tapi dia mengatakan kepada Lot, tuh lihat semuanya, coba kamu pilih yang mana. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke utara, aku ke selatan. Nah, disitulah Lot melihat, wah, di daerah lembah Sungai Yordan, katakan di situ banyak airnya, tempat yang subur, tempat yang sangat menjanjikan. Wah, dia tidak peduli lagi, tidak berpikir tentang bagaimana Abraham, pokoknya untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih tempat itu. Abraham membiarkan memberikannya. Tapi apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat justru tempat di mana Lot tinggal, yaitu Sodom dan Gomora, adalah tempat yang dimurkai Tuhan. Akhirnya dihancur leburkan. Lot akhirnya tidak memiliki apa-apa lagi. Dia pikir dengan tempat yang bagus maka kekayaannya akan bertambah. Tapi akhirnya dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa kedua anaknya. Bahkan istrinya pun akhirnya menjadi tiang garam. Nah, itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Hanya Lot ini yang lebih muda harusnya memberi kesempatan kepada Abraham, menghormati dia, tapi dia hanya memikirkan diri sendiri saja. Ya, Tuhan menolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita, kepentingan diri sendiri saja ya. Karena orang yang mau menyelamatkan nyawanya, Tuhan Yesus mengatakan dia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.